Itu ya. Sakit. Pada Orde Barunya itu saya sakit hati dan tidak suka. Makanya saya melawan karena saya tidak setuju dan itu tidak baik. Apa alasan saya pribadi? Alasan saya itu tidak suka kalau ada rezim yang seperti Orde Baru itu, mereka itu tidak menghargai hak asasi manusia. Eyang komunis. Dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari Kamis 21 Ahoy sahabat celoteh, 23 tahun yang lalu Soeharto mengumumkan untuk lengser. Nah, saat ini saya berada di kota Praha bersama Bapak legenda Sugeng Suyono, adalah salah satu orang yang bisa dibilang menjadi korban Orde Baru. Ya. Bisa Persis. diceritakan? Ya. Saya kira begitu. Begitu. Jadi kenapa kok Eyang Yono, ya, lebih kita panggil Eyang Yono, lebih bisa mengatakan bahwa Eyang Yono adalah korban dari Orde Baru? Ya karena saya melawan Orde Baru. Orde Baru. Saya tidak melawan negara Republik Indonesia. Saya tidak melawan bangsa Indonesia. Saya melawan dan tidak setuju dengan rezim Orde Baru. Orde Baru. Ya. Walaupun akhirnya dikomuniskan. Ya itu ada prosesnya, ada ceritanya, dan ceritanya cukup panjang ya. Panjang ya. Pada pokoknya ya dituduh atau dianggap sebagai orang komunis. Karena kelihatannya siapa yang tidak mau dengan mereka atau tidak setuju dengan alasan apapun dianggap komunis, begitu aja. Pada saat itu. Pada Orde Baru. Iya, pada waktu Orde Baru mulai berjalan. Sampai akhir juga kayaknya masih. Mungkin sampai sekarang. Sampai sekarang masih ya. Komunis. Kita kan nggak tahu. Padahal Eyang komunis. Saya untuk menjadi orang yang komunis itu mungkin jauh sekali. Jauh sekali. Karena saya itu sebetulnya dididik di kota kecil, di keluarga Jawa, ya, di mana di situ yang dipentingkan bukan kok suatu isme, tapi adalah suatu ajaran, prinsip-prinsip moral. Apalagi ibunda saya itu yang notabene melahirkan 13 anak. Saya yang ke-12. Dan tidak cuma melahirkan, teman mendidiknya. Kredonya ibu saya itu, kamu harus jujur. Itu terpatri pada anak-anaknya, terpatri pada hati saya, jiwa saya. Dan kelihatannya orang kalau jujur itu malah kujur kalau orang bahasa, jadi malah hancur. Iya, hancur ya. Jadi tetapi kalau itu suatu keyakinan, Mas, ya, harus dijalankan. Harus dijalankan. Ya. Nah, waktu itu Eyang jujur bahwa waktu itu berarti Eyang bukan berafiliasi pada komunis, tapi lebih berafiliasi kepada Soekarno saat itu. Begini, kita ini dulu dikirim pada waktu rezim pemerintahan Bung Karno. Ya. Dengan tujuan bahwa membangun bangsa dan negara, mencari ilmu, dikirim untuk mencari ilmu, dibiayai oleh negara dan rakyat Indonesia. Yang sampai saat ini saya kadang-kadang merasa sedih karena
setelah saya mendapatkan ilmu yang sebetulnya dulu itu ditugaskan pada saya dan teman-teman, mendapat pengalaman, apakah itu pengalaman di dalam ilmu atau pengalaman dalam kehidupan yang harusnya bisa diterapkan atau disumbangkan kepada tanah air, karena sesuatu itu yang fatal juga sampai sekarang tidak bisa saya terapkan untuk ikut membangun, karena dulu perjanjiannya tidak begitu aja cuma dikirim sekolah ya. Kita ada perjanjian yang kita tanda tangani bahwa setelah kita selesai kita direct pulang, dan harus berapa tahun saya udah lupa lagi, beberapa tahun harus menjadi pegawai negeri yang mengabdi kepada bangsa. Dan ada kemungkinan berarti menjadi orang-orang yang memberikan perubahan-perubahan atau keputusan-keputusan penting di Indonesia saat itu, mungkin bisa jadi karirnya ke arah situ ya. Tapi yang terang bahwa dengan adanya peristiwa itu banyak kerugian lah menurut saya. Kerugian pada masa, artinya pada orang-orang yang mendapatkan ilmu, mendapatkan pengalaman-pengalaman hidup, dan banyak putra-putra bangsa terbaik. Saya yang tidak pulang, kayak Eyang, kayak teman om-om yang lain, dan bukan cuma di Praha, ada di beberapa, ada di seluruh belahan dunia lainnya. Karena waktu itu Bung Karno mengirim ke seluruh pelosok dunia, Mas. Itu ide yang bagus sekali sebetulnya. Kalau bisa berjalan dengan lancar dan normal ya. Dan kenapa sih kok Eyang waktu itu memutuskan untuk tetap kekeh tidak mau mengakui Orde Baru? Itu tadi orang tua saya yang mengajarin bahwa saya harus jujur. Jadi orang kalau jujur, ciao Oma, itu tadi harus, dan kejujuran itu karena yakin bahwa apa yang dilakukan adalah benar. Dan saya kalau sudah merasa bahwa itu benar, dan saya yakin bahwa itu benar, saya tidak hitung-hitungan, tidak ada kalkulasi. Saya tahu persis apa dampaknya bagaimana, akibatnya bagaimana. Dan akibatnya itu tidak mudah, tidak gampang, tidak enak. Tapi harus dijalani. Harus dijalankan karena yakin ya. Soalnya kalau semua orang itu berkeyakinan seperti itu, itu kita bisa membangun negara kita dengan baik. Betul. Ya. Tapi kita kan manusia. Benar. Kita manusia tidak yang dinamakan sempurna, nggak bisa. Yang sempurna cuma di atas. Nah, sakit hati, Eng? Sakit hati sih tidak, karena yakin tadi mah. Enggak, maksudnya sakit hati terhadap sosok Soeharto sebagai Orde Baru. Soeharto itu kan cuma pelaku aja. Iya, pelaku. Yang saya tidak suka itu sebetulnya pada administrasinya ya, bagaimana? Rezimnya. Ya, kebetulan aja tapi Soeharto. Tapi rezim itu kan disetujui dan dijalankan oleh pemerintahan Presiden Soeharto. Presiden Soeharto ternyata dia adalah promotor utama. Sampai ketika Eyang disuruh memilih untuk itu kan idenya nggak mungkin hanya ide orang yang tidak disetujui oleh atasan saat itu kan. Dan Soeharto kan tidak sendiri. Soeharto didukung oleh kekuatan-kekuatan yang. Saya tidak bilang sakit hati pada Soeharto, sakit hati pada Orde Baru. Itu ya. Sakit. Pada Orde Barunya itu saya sakit hati dan tidak suka. Makanya saya melawan karena saya tidak setuju dan itu tidak baik. Apa alasan saya pribadi? Alasan saya itu tidak suka kalau ada rezim yang seperti Orde Baru itu, mereka itu tidak menghargai hak asasi manusia.
mungkin you sendiri kan tahu bagaimana prosesnya ya, tanpa hukum, tanpa peradilan. tanpa pengadilan ditembak aja pokoknya. Jadi, Itu orang-orang yang terjadi di Indonesia. Dan kepada Eyang dan teman-teman di sini tanpa hukum, tanpa peradilan dicabut hak berwarga negara. Iya. Karena ya tidak setuju itu kan. Kita tidak mendapat kesempatan untuk kasih argumentasi kok. Pada waktu di screening itu kalau tidak salah ya, itu sudah lama sekali ya. Waktu di screening Eyang datang? Iya, saya datang. Saya datang karena ada yang banggal yang karena tidak mau. Sudah memang tidak mau karena mereka udah tahu dan karena saya udah berapa kali bertemu dengan beberapa senior yang lain, mahit yang lainnya. Mereka bilang udah saya nggak mau datang karena saya sudah tahu apa yang mau. Nah, apa yang mendasarkan Eyang mau datang? Waktu datang saya ingin tahu apa sih. Jadi kalau nggak ada komunikasi kan nggak tahu persisnya gitu. Jadi saya ingin komunikasi, ingin saya juga adu argumen tuh apa keyakinan saya tapi ternyata cuma sepihak. Karena pada waktu itu kami dipanggil, saya akan cerita mengenai saya sendiri kalau yang lain saya nggak tahu ya. Betul pengalaman saya masuk kamar, diinterogasi, di screening secara pribadi dengan seseorang yang notabene saya kenal baik juga. Ya, jadi kita dulu panggilnya Mas ini Mas itu ya, tapi siapa waktu itu? Wah, itu saya sendiri udah lupa siapa. Tapi dia orang dari KBRI. Iya, dari resmi KBRI. ya. Resmi. Itu bukan orang baru yang dikirim ketika sudah transisi. Bukan, pada waktu itu masih nggak sempat ngirim orang itu. Kalau aja kejadiannya itu seminggu setelah kejadian kok saya ya. Tapi Eyang berarti kejadian itu tahun 66 ya, Yang? 65 dong. 65 kan PKI-nya, tapi ketika di screeningnya tahun 65 juga. Iya. Itu kira-kira seminggu atau 10 hari sesudah kejadian. Begitu cepat itu. Itu sesuatu yang agak janggal karena kan Soeharto menggantikan Soekarno di 67 ya. Iya, tapi kekuatan itu kan taktik dan strategi Mas ya. Pokoknya saya kaji bagaimana timingnya dan semuanya. Pokoknya ada proses itu di screening dengan satu-satunya pertanyaan saya. Saudara setuju dengan Orde Baru atau tidak? Saya pikir ini kok lucu itu. Saya bilang, saya dulu panggil Mas sama itu, orang itu, si interviewernya. Karena saya dipanggil saudara ya saya bilang, loh saudara itu logikanya di mana kok tanya orang kalau mau setuju atau tidak itu kan harus tahu apa itu Orde Baru, apa itu Orde Lama, kesalahannya di mana? Loh, ya saya tahu tapi kan lamat-lamat ya, karena dulu itu nggak ada kayak sekarang ini. Media yang langsung nggak bisa, nggak ada ya. Adanya cuma radio, surat kabar. Tapi itu kan cuma delay beritanya sedikit, delay. Beritanya bisa berapa hari setelah itu, apalagi tinggal di sini. Jadi persis apa yang jadi Orde Baru. Kira-kira beginilah saya tahu. Tapi saya tanya, apa sih Orde Baru itu, saudara yang rupanya beliau ini juga nggak tahu persisnya. Karena dia jawab, ya itu sekarang yang berkuasa di Indonesia itu sekarang. Loh, kalau itu yang dianggap Orde Baru menurut saudara, ya saya tidak bakal setuju karena yang saya ketahui ini ya. Mungkin itu juga salah situasi. Kenapa kok saya tidak bisa mendapatkan informasi yang gitu ya. Kalau mereka tahu bahwa itu tidak begitu intensif berita-beritanya, mestinya mereka itu menginterogasi kita itu dengan cara yang baik. Barangkali tidak akan kehilangannya banyak sekali. Tapi memang karena sifat rupanya pada orde itu begitu, jadi apa itu serang aja lah, begitulah ya. Ya pada pokoknya setelah warga negara dicabut, paspor sudah tidak ada, Eyang tidak boleh menginjakkan kaki di Indonesia, bahkan di KBRI. Ya, malah begini Mas, pada waktu saya bilang bahwa tidak setuju dan alasan saya terang,
karena hak asasi manusia. Alasannya hak asasi manusia. Iya, okay. Karena saya bukan orang partai, saya bukan orang ini, bukan orang itu, ya. Tapi saya ዄadalah manusia. Kemanusiaan. Manusia. Jadi kita punya nurani ya. Iya. Kalau mendengar bahwa ada orang dicurigai bahwa dia itu komunis, itu dilikuidir kok, benar. Itu banyak terjadi. Makanya banyak korban. Karena di Indonesia lebih. Ya. Saya bulan lalu mewawancarai Om Roni. Om Roni malah bilang begini. Ya. Saya beruntung saya tidak pulang. Kalau saya pulang mungkin saya udah mati. Kalau pada waktu itu kejadian itu saya ada di Magelang masih. Iya, bisa jadi. Nah, itu ceritanya saya tahunya waktu tahun 98 pada reformasi saya nanti akan saya ceritakan pengalaman saya karena kebetulan saya pada waktu reformasi itu tanggal 23 April saya itu ke Indonesia. Jadi tahun 98. Iya. Wow. Berarti Eyang ini menyaksikan detik-detik iya Soeharto lengser. Iya. Waktu itu saya ada di Bali. Ceritanya begini. Setelah saya pulang, saya udah dengar bahwa ada reformasi. Ya. Dan mengapa saya bisa waktu itu pulang? Karena itu masih rezim Soeharto. Dan saya masih dalam situasi musuh daripada Orde Baru itu. Kok bisa pulang? Bukannya waktu itu? Itulah takdir namanya. Pada waktu itu kebetulan yang menjadi duta besar Om Leo Tobing, teman sendiri yang tahu betul hati Om ini, Eyang ini adalah merah putih. Beliau datang sini, saya bilang beliau meskipun kawan akrab karena saya hormat pada dia, bagaimana dia berani menanggung dan dia secara jujur bilang bahwa ini kawan-kawan saya itu lucu kok dituduh komunis, kok saya tahu kualitas mereka, bagaimana mereka itu dan sebagainya. Oke, singkat cerita berarti Om Leo Tobing mengizinkan pulang. Eyang sekarang ada di Indonesia, kemudian Eyang kan salah satu korban dari Orde Baru. Tapi tiba-tiba ketika Eyang datang 23 April di Indonesia, itu gerakan-gerakan mahasiswa. Karena saya terlibat dalam gerakan mahasiswa sendiri. Dari gerakan mahasiswa itu masih 5 orang yang di jalan. Kita dibilang orang gila, orang tidak punya masa depan, sama dosen sendiri dibilang seperti itu. Sampai akhirnya orang-orang yang bicara itu ketika sudah puluhan ribu dan jutaan, mereka di depan. Biasa begitu. Biasa itu. Nah, itu gimana? Eyang ada ketika itu perasaan Eyang gimana? Waduh, campur aduk itu. Pertama, setelah saya diputuskan tidak diperpanjang paspor, kan saya jadi stateless. Iya. Pada waktu 98 itu saya sudah menjadi warga negara Ceko. Ya. Jadi saya ke Indonesia itu sebagai warga negara Ceko. Turis. Istilahnya. Ceritanya begitu. Pak Tobing bilang bahwa sudah saya bilangkan di Deparlu bahwa kalian itu sebenarnya orang baik-baik aja, bukan. Pokoknya saya sampai ke Indonesia itu, sebenarnya tidak bisa diceritakan secara persis ya. Perasaan itu 35 tahun tidak melihat tanah air. Saya dari Cengkareng dibawa ke rumah saya di Kebayoran, itu saya tidak mengenal itu jalan-jalan itu. Sudah beda. Sudah berhenti di depan rumah. Lu kita mau kemana lah? Om, ini kita mau pulang, ini rumah Om ini dulu. Dalam waktu 35 tahun itu kan pohon-pohon tinggi. Panjang. Terus Kebayoran kok kecil sekali. Dulu naik skuter itu lama itu baru sampai. Sekarang setelah kami itu bertemu dengan keluarga, karena Pak Leo bilang bahwa kalau nanti sampai Indonesia jangan main politik-politikan lah. Syaratnya begitu ya. Dan saya hormati. Saya hormati karena
urusan ini keluarga aja, karena dia punya argumen di Indonesia bahwa mereka udah makin lanjut usia, kita ambil dari human saja supaya bisa kekeluargaan itu bisa melihat dan sebagainya. Tapi tetap saja walaupun dibilang seperti itu dan tiba 23 April di Indonesia tahun 98, kondisi Indonesia saat itu bergejolak, para mahasiswa dan para elemen masyarakat menuntut reformasi. Iya. Tentu mau nggak mau. Loh, saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Tentu nggak mau. Saya orang berpolitik. Iya dan kan? saya tuh orang kalau ada yang huru-hara gitu, saya itu harus ada di situ. Maunya foto-foto dari dulu foto dari dulu. Pokoknya lihat dengan mata kepala sendiri. Waktu di Trisakti ditembakin itu. Iya. Saya ada di Kebayoran Baru di rumah saya. Oke. Dan saya ingin ke sana. Dilarang. Ya, ponakan bilang melucu dia, Om, jangan pergi kemana-mana. Apa? Kenapa kok mau ke sana? Apakah mau melihat sejarah itu atau mau apa? Kenapa? Alasannya? Itu jiwa, Mas. Jiwa ya. Jiwanya itu saya ingin melihat dengan mata kepala sendiri ya, bagaimana kejadiannya dan sebagainya. Tapi tunggu dulu, sebelum bercerita itu saya mau tanya, seneng nggak saat itu? Bahagia nggak? Ada perasaan kayak wow, akhirnya orang yang orde yang menzolimi saya itu mulai dilawan. Ya. Ada orang yang berani melawan. Ya. Dan itu ada orang-orang muda seperti Eyang saat muda saat itu. Waktu itu punya kebanggaan. Kalau begitu, apa yang saya rintis, apa yang saya yakinin itu tidak salah lah. Mereka itu kan pelanjut kita sebetulnya. Kita kan sudah mulai tua dan sebagainya. Jangan dibilang bahwa don't say me hero, Mas. Saya di sini waktu itu memang melawan ya. Dan saya tidak kurang hormat pada kawan-kawan yang seperti saya ini. Tapi kita ini kan jauh di luar, jauh dari moncong senapan, jauh daripada ancaman, jauh daripada kematian, penjara, betul, kemudian cap merah, keluarga tidak boleh sekolah, tidak boleh bekerja, dibatasi. 7 turunan. Jadi melihat begitu, kalau begitu keyakinan saya itu betul. Ibu saya betul dulu, kamu jujur, meskipun kamu nanti diinjak-injak orang dan lain, tapi akan, orang Jawa bilang becik ketitik olo ketoro, itu betul. Dan itu memberikan sedikit oase kebahagiaan, rasa sakit hati itu agak terobati nggak? Tidak bisa diterangkan, nggak bisa disuguhkan. Begini loh perasaan yang terang, positif kan, terang. Ada energi positif di dalam diri Eyang ya. Sampai nggak bisa tidur, Mas. Nggak bisa tidur. Nah, saat mengikuti itu berita. Kan saat Trisakti. Trisakti, kemudian saya ingat saya ada di situ juga, yang kemudian kita menduduki MPR apa semua, ya kan. Nah, kemudian mahasiswa ya kebanyakan ya. Kemudian Soeharto mengumumkan lengser itu pada Mei, tanggal 21 Mei. 21 Mei. Yes. Kalau gitu ada ini ya, hari ulang tahunnya nih, Mas. 23 tahun. Kita harus bikin tumpeng itu, Mas. Gitu. Nah, itu Eyang ada di mana posisi? Ceritanya saya di Jakarta karena keluarga ternyata mengikuti saya, bahwa saya tuh orangnya agak nggak bisa dikendalikan ya kalau ada kejadian apa-apa. Jadi dibawa keluar. Dan mereka kan bertanggung jawab pada keselamatan saya. Di Jakarta saya dibawa ke Semarang. Ke Semarang. Ya. Ke Semarang, ada family Semarang. Karena saya ingin ke Magelang, karena ke rumah. Meskipun saya di Madiun, tapi nenek moyang saya ingin nyekar dan sebagainya, ingin ketemu dengan kawan-kawan SMA dulu, SMP dan sebagainya. Sampai Semarang, di mana saya datang di Semarang, hari keduanya bergolak itu Semarang. Semarang bergolak. Itu kan alunan daripada Jakarta kan ya.
Karena kejadian Trisakti. Mestinya sudah bergolak, tapi ketika kejadian Trisakti itu semakin orang-orang mahasiswa yang tadinya apatis itu terbuka. Terbuka ya. Gitu. Ya, larut pada arus itu ya. Yes. Di Semarang solidarismenya muncul. Ya. Dari Semarang saya ke Magelang karena mau nyekar dan sebagainya, dan mau selanjutkan Jogja karena kami pernah hidup di Jogja juga. Saya pernah sekolah di Jogja juga. Kemudian ternyata di sana bakar-bakaran itu di Semarang. Karena maunya saya Jogja Solo kan. Di monitor keluarga di Jakarta, jangan lewat Jogja Solo karena rumahnya Harmoko lagi dibakar. Begitu aja. Jadi kita terpaksa lewat Salatiga ke Madiun. Karena saya ingin melihat kota kelahiran saya. Pasti, juga pasti. Banyak family di sana. Pasti. Sekejap kami di Madiun juga nyekar ya. Terus kita ke Surabaya. Ke Surabaya. Oke. Sampai di Surabaya hari keduanya pecah. Saya di Surabaya. Saya Surabaya. Sampai di Surabaya juga ya. Mahasiswa Universitas Surabaya teriakan reformasi. Saya ada di sana tuh, Mas. 2 hari kan di sana. Iya. 2 hari. Bukan 2 hari yang pecahnya itu ya, mungkin 2 hari yang begitu keras. Tapi apa itu namanya, itu sudah dari lama tiap hari kita mengadakan aksi-aksi itu. Itu udah berterus-terus. 2 hari itu saya di sana, Mas. Dan melihat saksi mata ya. Karena keluarga itu juga was-was pada saya dilempar ke Bali. Tenang di Pulau Bali, tenang. Gitu. Akhirnya ke Bali dari situ. Bali, cuma di Bali saya bertemu banyak sekali warga etnik Tionghoa yang melari ya. Karena mereka udah dan akhirnya betul ya. Sempat terjadi tragedi Mei ketika itu karena ditunggangi. Kemudian udah ada unsur-unsur lain yang ingin mencuri, mengotori gerakan reformasi mahasiswa ini. Makanya kalau kita dibilang mahasiswa itu ditunggangi siapa? Saya loh saksi Eyang. Siapa yang bayar saya? Saya nggak ada bayar. Teman-teman saya nggak ada yang dikasih duit. Bener loh. Kita itu jual barang Eyang. Jual barang sendiri. Saya ingat saya di Jakarta mesti 2 minggu saya nggak punya uang karena orang tua saya itu juga kan papi polisi. Pensiunan dari Polri. Mereka kan tahu kan zaman Orde Baru. Wah, jangan ikut-ikut kayak gini daripada nanti ada apa-apa begitu ya kan. Akhirnya saya tapi tetap pergi. Saya udah nggak tidur di rumah. Saya tidurnya udah di kampus itu 3 bulan 4 bulan tidur di kampus. Ke Jakarta harus sendiri. Saya tidak ada uang. Saya harus jual cincin sendiri. Lalu yang menunggangi siapa? Yang menunggangi adalah hati nurani. Pada waktu itu rasa bangga itu betul-betul, dan situasinya itu harapan-harapan yang kita harapkan pada waktu kita memulai dan yakin bahwa kita mau berjuang dan sebagainya, itu ada penerusnya, itu bangga. Jadi Eyang membuka pintu dan merasa bahwa pintu itu ada yang meneruskan atau tongkat estafet itu 35 tahun kemudian ada yang memegangnya itu. Dan mahasiswa lagi. Contoh kasus yang sama. Selalu. Anak muda. Hukumnya memang begitu, anak muda. Belum ada kepentingan. Belum ada tanggungan lah. Kepentingannya dan idealismenya masih tinggi. Ingin mengabdi, ingin membuat masyarakat lebih baik, negaranya lebih baik dan sebagainya. Belum terkontaminasi. Inti daripada pemuda yang begitu tuh banyak. Misalnya banyak. Saya tidak pernah pesimisme. Saya percaya bahwa ketika Soeharto saya lengser mengundurkan diri, dia mengumumkan, saya ingat itu dia pegang ini, dia mengundurkan diri. Apa di hati Eyang? Saya ada rekamannya. Karena pada waktu itu di Bali diantar dengan keluarganya keponakan saya, kita bawa televisi. Karena kemana-mana ikutin terus. Jadi saya lihat pantai Kuta sudah nggak nyaman. Saya lebih seneng lihat ini kejadian. Jadi sampai nggak bisa beremosi, Mas. Saking emosinya itu, saking bercampur aduk. Bercampur aduk gitu.
sampai tidak bisa beremosi. Sudah tidak bisa ngomong Ya, apa-apa enggak, lagi. Ya. Cuma waktu itu saya udah punya perasaan. Kita itu kadang-kadang pinter memulai, tapi merawatnya tidak bisa. Itu yang pengalaman hidup ya. Yang penting seperti persahabatan, Mas. Orang itu memulai persahabatan bahwa jago-jago lah ya. Tapi yang bisa merawat, karena itu pengorbanan macam-macam itu jarang. Juga perjuangan. 23 tahun. Kalau saya boleh merefleksi dari sisi saya. Dan teman-teman juga, kita kan masih punya grup WA, teman-teman sesama perjuangan waktu tahun angkatan 98. Kita rasa kadang-kadang kok cuma sampai di sini. Tongkat estafetnya kok cuma sampai di sini. Mana yang meneruskan? Dan inilah yang betul-betul ditunggangi. Ini yang betul-betul ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan elit atas. Yang sampai akhirnya sekarang saya rasa ya memang ada perubahan, tapi tidak maksimal dan masih banyak PR untuk kita. Nah, itu yang kadang-kadang sayang. Sudah dimulai dan kita tidak bisa secara tuntas. Kalau dipikir memang gejalanya begitu karena akar-akarnya itu, Pak. Bagaikan gurita, Mas. Barangkali sampai sekarang masih ada. Dan bahkan ada yang orang-orang dari angkatan kita yang mereka turun di jalan, mereka tahu itu. Mereka sekarang mendapat kedudukan, mereka pun cuek. Saya tidak menyebut siapa, tapi ya mungkin yang tahu, yang baca. Mereka tidak membuat banyak perubahan juga, dan mereka mengikuti arus kepentingan elit. Iya kan? Itu juga saya lihat, kita dulu banyak, karena dekat dengan Jerman ya, kita banyak juga berhubungan, saya ya pribadi dan mengikuti di Jerman juga begitu. Itu gencar mahasiswanya, orang mudanya melawan. Tapi setelah dia sudah disogok dengan kedudukan, kekuasaan, uang, segalanya, jarang yang kuat. Vokal kembali. Jadi berjuang itu sebetulnya sampai mati. Saya teringat kata-kata Ahok. Dia bilang begini, terkadang kita tidak butuh hanya orang baik, tapi kita butuh orang baik dan orang yang tidak takut kehilangan jabatan. Setuju? Saya kira dan saya yakin bahwa kebaikan dan kejujuran itu akan menang suatu saat. Pada suatu masih saat. Punya harapan untuk itu. Nah, sekarang saya kembali setelah 23 tahun. Yang mengikutin dong perkembangan Indonesia, berita-berita terkini. Mengikuti ya? Saya mengikuti tapi tidak intensif. Tidak intensif. Yang pokok-pokok saja. Tapi maksudnya kan dengan sekarang setelah 23 tahun Soeharto turun, kemudian perubahan pun bisa dikatakan jalan di tempat terkadang. Pernah nggak? Apalagi Eyang sekarang udah usia udah agak lanjut. Eyang yang bilang. Oh, itu bukan. Ya, ada nggak penyesalan yang bilang kayak ngapain ya? Dulu saya kok menjadi jujur, melawan. Kalau saya nggak jujur kan saya mungkin pulang, kemudian saya bisa. Kadang-kadang orang berpikir begitu ya, namanya manusia ya. Normal. Jujur aja begitu itu. Yang kadang-kadang saya kan dengan adanya saya tidak mengikuti yang normal, kan saya jauh berhubungan dengan keluarga ya. Saya kadang-kadang berpikir sampai sekarang saya tidak pernah kaya ya. Keluarga saya itu bukan keluarga orang-orang koruptor dan sebagainya. Jadi mereka apa yang tidak dia kerjakannya tidak akan ada yang dia makan. Ya, jadi ya itu tadi di keluarga itu pendidikan jujur itu tadi. Dan maksudnya bukan cuman itu. Kayak Eyang pulang kan Eyang sempat ketemu ibu lagi. Tidak. Nah, itu kan ada kan minimal bukan masalah kedudukan dan jabatan, tapi saya
saya apa itu sudah mengorbankan begini, tidak bertemu dengan keluarga dan ketika pulang sudah cuma nyekar. Ya. Itu kan pengorbanan ya. Saya itu satu kandung, kita ber-13 Mas. Iya. Ya. Sekarang saya tinggal sendiri. Lainnya sudah nggak ada. Tidak ada, sudah. Dan saya belum pernah penguburan satupun. Bayangin. Jadi itu sebenarnya juga pengorbanan. Memang orang kalau berjuang itu memang harus berani berkorban. Nah, tapi ketika ngelihat kondisinya seperti sekarang masih jalan di tempat itu kadang-kadang terbersit nggak? Pernah nggak? Saya balikkan ya Mas. Tapi kalau orang yakin dan memang mau dan sadar itu ada orang yang lebih berjuang dari saya Mas. Yang langsung. Saya pernah ya, ini cerita sedikit aja. Pada suatu tahun berapa saya udah lupa, masih zamannya Soeharto, saya masih belum ke Indonesia dan sebagainya. Saya tidak tahu siapa yang menghubungkan, ditelepon oleh BBC London, seksi Indonesia, orang Jawa. Mas Yono gini, boleh saya interview? Boleh aja. Jadi sejak dulu itu kalau saya diwawancari itu saya tidak pernah menolak. Tidak pernah menolak. Karena itu kewajiban kita. Untuk menceritakan, meluruskan sejarah. Saksi sejarah dan sebagainya. Kewajiban kita. Ya. Supaya mereka tahu orang muda bahwa ada kejadian ini yang tidak direka-reka. Ya. Dan jujur, ya. Saya pada saat itu ketika saya turun ke jalan pun tahun 98 ketika saya mahasiswa, saya juga tidak dengar cerita Eksil. Iya. Saya nggak dengar. Bukan ada kalkulasi tertentu. Waktu itu saya ditanyakan setelah kenapa begini macam-macam ya. Terus kesimpulannya apakah ini waktu itu Gus Dur presidennya dan menteri dalam negerinya Yusril atau siapa? Yusril Issha Mahendra. Iya. Kan Gus Dur mengampunin kita-kita yang kelayaban ini kan. Ceritanya dulu itu. Itu Mas itu bilang, "Oh, Mas Yono, ini kalian-kalian itu akan diampunin." Saya marah, Mas. Ngapain diampunin? Apa-apaan saya bilang loh. Saya tidak merasa salah kok diampunin. Yang diampunin itu yang mereka itu yang berbuat salah seperti itu. Nah, persoalannya kan bukan diampunin atau mengampuni, yang persoalannya supaya perbaikan hukum-hukum yang real kemanusiaan itu harus hukumnya berjalan. Sudah ada yang penegakannya. Iya. Hukumnya seharusnya menurut saya kita selalu berbicara bahwa hukumnya harus dirubah begini. Padahal kalau tidak dirubah pun tapi ditegakkan dengan 80% aja. Itu sudah cukup baik. Ya, hukum kan yang bikin manusia. Selalu untuk kepentingannya. Ada celah. Iya. Kemudian ditanyakan, ini ada suara-suara. Pokoknya saya ada pertanyaan Mas Yono katanya. Apakah Mas Yono menuntut ganti rugi? Saya marah lagi. Ini bukan masalah uang. Ini bukan perseroan Mas. Ini soal keyakinan. Ya. Saya yakin saya nggak ikut-ikutan. Betul. Kalau saya mau enak-enak, saya bilang aja pada waktu screening itu kalau saya ditanya, saudara setuju dengan Orde Baru, terus bilang, oh ya setuju, udah lolos. Pada saat nggak ada problem. Dan lolos bisa bertemu dengan keluarga, dan mungkin menjadi seseorang di Indonesia. Ya bisa jadi, bisa membantu keluarga. Itu kadang-kadang saya berpikir, mungkin ya. Tapi saya tidak pernah kan berpikir seperti itu, walaupun akhirnya ya sudahlah, sudah ini kembali itu jujur lagi manusia kan. The man inside itu kadang-kadang normal. Saya merasa bahwa yang saya yakinin, saya jalanin, tidak pernah saya sesalkan. Dan sampai sekarang saya selalu kalau ditanya, diwawancarai, sejak masih dalam rezim Orde Baru sampai sekarang saya ngomongnya sama aja. Karena memang dasarnya saya nggak rekayasa supaya indah. Pada pokoknya hak asasi manusia itu dasarnya.
Dan kalau sekarang yang apa itu kan dengar habis Orde Baru jatuh, karena mungkin masyarakat Indonesia mempunyai harapan yang begitu besar untuk terjadi reformasi. Tetapi semuanya itu kayak korupsi masih terjadi, semua ini terjadi, kemiskinan masih besar, dan semuanya. Sampai ada keluar kata-kata enak penak zamanku toh. Kalau dengar kata gitu. Itu episode itu selalu ada begitu. Pokoknya seperti saya kalau udah tua itu ya bilang waktu zaman saya lebih enak gitu ya. Orangnya lebih moralis mulai sini ya. Tapi menurut Eyang tidak. Nanti kalian juga begitu. Tapi menurut Eyang tidak ya. Tidak ya. Tidak penak zaman Soeharto ya. Enak enggak? Lebih enak zaman Soeharto sekarang. Untuk sekarang. Karena enak untuk siapa? Betul. Karena ada suara-suara yang pernah saya dengar bahwa orang-orang seperti saya ini melawan itu karena kita tidak sukses di sini katanya. Saya bilang loh, kriterium sukses itu apa? Kalau mereka suksesnya itu karena uang, jabatan, membantu Orde Baru apa ya, itu buat saya bukan sukses. Dan sukses itu adalah uang dan jabatan, tapi bukan kejujuran dan kemudian hidup bahagia. Itu lain. Setiap orang kan punya prinsip beda ya. Dan sebelum Eyang maaf saya katakan menutup mata, apa yang Eyang pengen lihat tentang Indonesia? Sayangnya, atau mungkin benar mungkin tidak ya, di Indonesia itu sampai kiamat tidak akan bakal ada presiden Indonesia yang bisa menyelesaikan permasalahan secara tuntas terbaik kali persoalan-persoalan Indonesia. Begitu rumit, Mas. Begitu rumit itu. Saya punya keluarga ya, Mas. Punya anak 2, istri 1, kita berempat, ngaturnya aja susah, Mas. Susah. Apalagi yang 270 juta dengan 238.000 bahasa, suku yang bermacam-macam, agama yang terlalu kuat. Kalau menurut saya bukan agama yang terlalu banyak. Agama banyak nggak apa-apa. Tapi kalau sudah terlalu fanatisme dan menarik, memaksakan kepercayaan harus dilakukan, itu yang berbahaya. Kita tidak bisa menghargai perbedaan. Kita lebih baik jangan bicara mengenai agama, itu terlalu peka. Nanti kalau saya sampai keluar kata-kata mengenai agama, lebih dalam. Bisa saya nanti orang yang tidak suka. Dibahas di tempat lain. Di tempat lain. Cuma, menurut saya agama itu timbul kalau di masyarakat itu bobrok, Mas. Jadi agama itu selalu usaha untuk memperbaiki situasi masyarakat. Jadi menurut saya tiap agama itu baik. Tujuannya ya. Yang bego itu yang jalankan. Gitu. Yang jalan pikirannya itu sudah ditutup. Nyeleweng daripada kebetulan saya itu orang Islam. Islam abangan yang dibilang orang kejawen dan sebagainya. Dan saya tidak pernah menyangkal bahwa saya bukan Islam yang beneran gitu. Tapi jiwaku Islam. Dan saya berpikir bahwa yang penting itu bukan agama, beragama, tapi fiil. Kelakuannya bagaimana? Gitu. Itu apa yang diperbuat untuk manusia, bla 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 lah pokoknya begitu. Jadi saya mempunyai filosofi hidup tersendiri. Rupanya filosofi hidup saya itu kemanusiaan. Buat saya bukan itu suku, bukan itu agama, bukan. Karena saya waktu kecil saya ngaji, Mas. Saya sekolah Islam. Kemudian bapak saya bilang, kok kamu raportnya nggak begitu bagus, kamu masuk orang Islam, bapak saya juga. Kamu masuk sekolah Katolik, saya sekolah Katolik, Mas. Jadi saya belajar katekismus dan sebagainya. Tapi tetap jiwa Islam. Ya, jiwa Islam. Apalagi kami di Magelang itu kan 16 km dari Borobudur. Jadi saya Buddhisme, Hinduisme itu isme itu saya pelajari. Berusaha saya mengerti dan hargai. Dan Mas sini udah berapa tahun mengenal saya ya? Kan saya di masyarakat di Indonesia, diaspora. Di Indonesia itu dalam kalangan apa saja kan saya dekat. Betul. Dan dekatnya bukan kok basa-basi, saya memang dekat hatinya. Betul. Makanya orang harus punya toleransi dan orang bisa toleransi kalau bisa mengenal.
Harus mengenal dulu baru condemn, Mas. Ya, kita cuma bisa berharap bahwa Indonesia akan menjadi lebih baik. Ya, tetapi saya kira dengan adanya banyak kemungkinan muda-mudi Indonesia sekarang itu pada keluar negeri, keluar dari tanah air, pikirannya akan terbuka. Kembali lagi tapi kalau tidak kembali itu mereka punya alasan sendiri-sendiri, memang situasinya memang cukup berat ya. Tetapi orang-orang atau orang-orang muda yang keluar dari Indonesia beberapa saat itu bisa melihat bagaimana apa yang baik dan mana yang tidak baik untuk kita. Dan mudah-mudahan juga masih nuraninya masih jalan terus, tidak terpengaruhi. Ya, jadi akan lain dia. Ibaratnya tidak bakal menjadi pepatah itu kata di bawah tempurung segala macam. Nah, itu baik. Saya senang kalau ketemu dengan anak-anak yang sudah traveling, dan biasanya dalam diskusi mereka menyatakan saya merasa bahagia bahwa saya bisa melihat oh ternyata kita juga tidak punya hal-hal yang jelek sekali. Ya. Ada yang baik. Ah itu. Ya. Kita harus ambil seperti orang Ceko bilang jalan tengah. Ya. Emas. Kehidupan saya di sini, yang saya di sini hampir 58 tahun. Saya mempunyai garis strategi hidup di sini dengan jalan tengah, Mas. Hal-hal yang kecekoan yang baik saya ambil, yang tidak cocok kelihatannya saya anggap kurang itu ya tapi tidak menghakimi orang yang tidak, mengambil, menghargai aja. Indonesia juga begitu ya. Harusnya. Jadi kalau saya itu on time ya saya berusaha on time. Yes. Saya udah benci ada jam karet segala macam aja. Umpama contohnya. Jadi kita ambil yang baik. Yang kurang baik ya jangan diambil. Berarti Eyang walaupun sudah 58 tahun dicabut warga negaranya. Ya, 58 tahun ada ya? Sekitar begitu? Ya dari 65. Dari 65, sekitar. Jadi ya 55. 55 ya, 55 tahun warga negara tidak ada, tapi tetap hati merah putih ya. Oh, biar dikebukin ya. Tetap merah putih. Orang Indonesia kebetulan orang Jawa. Yes. Nah, itu. Yes. Jiwaku tetap. Jadi tetap berharap bahwa Indonesia akan menjadi lebih baik. Iya. Dan estafet dari perjuangan mahasiswa atau anak-anak muda itu tanggung jawab penerus saya gitu. Saya 98 sudah lewatin. Saya sudah pernah memberikan kontribusi saya dan sekarang mungkin ya anak-anak muda yang ke depan. Saya mempunyai harapan besar. Yes. Dan saya juga Eyang. Saya juga. Saya juga karena menurut saya 23 tahun ini kurang maksimal reformasi yang terjadi. Indonesia itu saya tambahkan ya sebagai gongnya ya. Indonesia itu bisa maju menurut pribadi saya itu membutuhkan dua hal. Apa ya? Simple. Teknologi yang tinggi, yang canggih sama disiplin. Disiplin. That's it. Dua itu. Karena apa, Mas? Natur Indonesia, orang Indonesia itu sebetulnya brainnya hebat. Jiwanya baik, akalnya banyak. Iya. Keterampilan sekarang itu kerja keras ya. Kerja sebetulnya keras. Itu kalau itu bisa dijalankan dan saya kira keberhasilan daripada Pak Presiden Jokowi itu penerapan itu sudah dimulai. Tambah satu yang kejujuran. Hah? Jujur. Iya, itu saya tambahin itu dan satu. Disiplin. Itu disiplin satu. Itu luas sekali, Mas. Luas ya. Karena kejujuran itu juga disiplin. Di bagian disiplin dua. Oke. Jadi Mas, jadi yang mengharapkan nanti generasi-generasi penerus ini bisa disiplin dan bisa mengenal teknologi lebih baik untuk Indonesia menurut lebih hukum baik. Tuhan, hukum alam juga kita yang tua tumbang satu-satu. Itu kewajiban negara kita, bangsa kita akan bagaimana tergantung pada tongkat estafet sudah akan kita jadi estafet saya lanjutkan untuk nanti dilanjutkan dan Indonesia harus lebih baik. Amin. 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 Ya Rabbil Alamin. Terima kasih buat waktunya yang barangkali ada
kurang yang saya ingin sampaikan, tapi karena terlalu banyak ya. Nanti kita akan ada celoteh-celoteh yang lain yang ini kita sekarang edisi ini. Nanti kita berapa bulan lagi kita akan ketemu lagi, tenang aja. Kita akan sharing cerita dan kita akan mendengarkan, karena bagi saya itu adalah orang-orang yang pernah menjalani sejarah ini. Kita perlu dengar kisahnya. Bagaimana perasaannya? Juga pesan saya supaya kami ini yang masih ada di dunia, saksi sejarah dan orang-orang yang berpengalaman karena udah tua dan sebagainya, peraslah kita, cari dari diri kita ini apa yang bisa kita pelajari, apa yang bisa ditanya, apa itu jangan ditinggalkan. Pelajaran hidup apa? Kalau kita sudah ada di bawah tanah, sudah tidak bisa ditanya-tanya lagi. Itu kenapa saya membuat celoteh. Supaya pembicaraan ini, biarpun Eyang nanti sudah 6 feet under di bawah tanah, kita mau 20 tahun depan, 30 tahun depan, pembicaraan ini tetap terekam dan ada. Dan saya ingat kata-kata Bung Karno, warisi abiku, jangan abuku. Itu perfect. Well, sahabat celoteh, demikianlah pembicaraan kita dengan Eyang Yono. Seseorang yang mengawali, meskipun reformasi adalah tahun 98, tapi jauh sebelum 98 ada orang-orang muda yang juga mulai mengawali melawan dengan kejujuran, berusaha untuk mengikuti hati nuraninya. Dan kita berdua berharap bahwa reformasi yang sudah dibikin dari zaman Eyang, dari zaman 98 bisa kita teruskan. Dan masih banyak PR untuk bangsa kita itu banyak sekali. Pesannya dari Jenderal Sudirman, berjuanglah terus, korban sudah cukup banyak. Yes, jadi berjuanglah terus, korban sudah cukup banyak. Oke. Ciao. Sampai ketemu. Thank you ya.